Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita berjumpa kembali pada praktikum manajemen produksi perkebunan pada acara kelima dan acara keenam. Di mana acara kelima kita adalah tentang aspek manajemen operasi dan yang keenam adalah tentang aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, pada acara kali ini kita akan membahas bagaimana sih uraian atau tugas pokok yang ada pada manajemen operasi. Nah, biasanya aspek yang ada pada manajemen operasi ini adalah terdiri dari struktur organisasi, visi dan misi serta tujuan dari perusahaan yang akan kita buka. Nah, kemarin kita sudah ada pada praktikum sebelumnya tentang rencana pembangunan kebun baru. Nah, otomatis saat kita membuka kebun baru, suatu usaha akan dimulai dari yang namanya tujuan. Apa sih tujuan kita dalam membuka kebun baru tersebut? Visi perusahaan yang akan saudara kembangkan itu apa? Nah, maka dari itu kita kembangkan dan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Nah, organisasi pada praktikum hari ini adalah saudara akan mendapatkan tugas yaitu berupa kelompok di mana dalam satu golongan hanya mendapatkan satu tugas saja. Artinya dalam satu golongan ini nanti ditentukan akan ada satu ketua golongan yang akan menjadi sebuah perusahaan yang dia nantinya akan memilih timnya sendiri, yaitu timnya dari golongan itu juga. Nah, maka pada acara kali ini ketua golongan nantinya akan ditunjuk sebagai pemimpin perusahaan, baik golongan A maupun golongan B. Untuk golongan A nantinya kalian akan mengambil salah satu komoditi pada perkebunan. Silahkan ditentukan sendiri untuk komoditasnya dari keempat tugas yang dari minggu kemarin. Nah, kemudian setiap ketua golongan sebagai pemimpin perusahaan nantinya akan memilih dari beberapa aspek. Yang pertama untuk kegiatan teknis, siapakah yang akan menjadi direktur bagian teknis, kemudian yang akan menjadi direktur administrasi, hubungan masyarakat, serta job deskripsi yang harus saudara sampaikan. Nah, secara garis besar, dalam setiap proyek diperlukan kegiatan administrasi pendukung. Jadi, kegiatan kita membuat tujuan, visi misi perusahaan, kemudian tentang job deskripsi, program kerja dan sebagainya. Ini adalah tujuannya adalah untuk menentukan bahwa proyek tersebut memang membutuhkan sebuah administrasi yang terstruktur, serta juga time schedule yang harus saudara siapkan dari awal. Nah, di sini kalian akan membentuk sebuah kelompok yang memang harus saudara kembangkan dari awal sesuai dengan kelompok yang kemarin. Pertama-tama, misalnya ini adalah contoh tugasnya. Jadi tugasnya adalah saudara nanti akan membuat PowerPoint tentang manajemen aspek sumber operasi dan juga sumber daya manusia. Jadi nanti saudara harus membuat PowerPoint, misalnya contohnya seperti ini. Saya adalah pimpinan dari golongan A ataupun golongan B misalnya, dan saya membuat sebuah PT yaitu tentang Wilmar Group Tbk, misalnya seperti itu ya. Nah, PT Wilmar Group Tbk ini adalah perusahaan sawit terbesar se-Asia Tenggara. Tujuan kami adalah yang ini. Nah, nantinya kalian harus bisa membuat sebuah nama untuk perusahaan kalian sendiri. Misalnya untuk golongan A, kelapa sawit ya, mungkin ada PT Sawit atau mungkin kopi, bolehlah. Mungkin namanya mungkin PT Kopi Sejahtera misalnya seperti itu. Silahkan. Jadi saudara untuk nama PT-nya saudara pilih sendiri. Kemudian untuk semboyan dari perusahaan juga saudara buat sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya tujuan. Nah, nanti saudara harus membuat tujuan ke depan misalnya. Tujuannya apa sih saudara membuka perusahaan tersebut? Nah, misalnya di sini tujuannya adalah untuk mencapai target penjualan produk sebanyak 1 juta packs per bulan. Nah, ini kalau misalnya sawit berarti tujuan produk saya adalah minyak sawit. Tapi kalau saudara silakan nanti dicari. Kalau kopi berarti mungkin pertama yaitu adalah produknya berupa beans atau green bean, jadi hanya berupa kopi beras, atau mungkin sudah berupa produk kopi bubuk dan sebagainya. Jadi tujuan perusahaan saudara harus jelas. Jadi di sini saudara membuat PPT itu yang bagus ya, yang estetik. Silakan saudara boleh download dari Google ataupun dari link yang lainnya, atau dari link nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Nah, tujuannya
perusahaan saudara apa? Nah, silahkan misalnya seperti ini tujuannya. Yang kedua, mencukupi kebutuhan minyak dunia melalui hasil produksi, misalnya seperti itu. Silahkan nanti saudara buat tujuan sesuai dengan hasil dari diskusi dalam kelompok saudara sendiri. Kemudian tujuan ini yang tadi yang sebelumnya ya, tidak hanya berupa 2 tujuan, boleh 3, 4, dan 5, maksimal 5, tidak terlalu banyak agar saudara fokus pada tujuan itu sendiri. Kalau misalnya terlalu banyak nantinya akan terlalu melebar dan akan menyulitkan saudara dalam menentukan visi dan misi. Kemudian saudara harus membuat visi. Nah, visi ini merupakan tujuan saudara. Jadi saudara membangun sebuah perusahaan itu tujuannya apa sih? Nah, dari itu maka saudara juga harus memperhatikan bentuk organisasi yang sudah saudara buat. Misalnya visi saya adalah dapat menjadi perusahaan kelapa sawit terdepan di sektor pertanian, misalnya seperti itu. Nah, berarti ini yang menjadi visi dari perusahaan saudara. Ingat, visi itu adalah tujuan yang akan kita capai. Misalnya kalau Politeknik visinya apa? Menjadi Politeknik terkemuka se-ASEAN tahun 2035. Nah, itu adalah sebuah visi. Jadi tujuan itu hanya satu. Visi itu hanya satu ya. Jadi kalau visi itu nantinya yang akan dijabarkan dalam misi seperti itu. Nah, jadi visi saudara membangun perusahaan yang saudara buat itu apa? Nah, seperti itu. Jadi nanti saudara masukkan di dalam PPT yang akan saudara buat. Kemudian misinya. Nah, misinya merupakan penjabaran dari visi yang telah disepakati. Apa sih misinya? Ya, seperti itu. Yang pertama misalnya kalau perusahaan sawit, misi yang pertama adalah untuk menghasilkan produk minyak yang berkualitas tinggi secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, misalnya seperti itu. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan kualitas produk minyak sawit dan pembenihan, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah misi merupakan penjabaran dari visi seperti itu. Kemudian yang ketiga misalnya bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian untuk menerapkan teknologi yang tepat. Nah, jadi nanti saudara harus bisa membuat tujuan, visi, dan misi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tugas saudara adalah saudara harus membuat jadwal kegiatan. Nah, kalau misalnya kita mengambilnya tanaman perkebunan, otomatis kita memerlukan minimal 5 tahun pengembangan. Dari mulai pembukaan lahan, administrasi, kemudian hingga saudara bisa memproduksi dan memasarkan. Nah, yang jelas yang namanya tanaman kelapa sawit tidak mungkin dalam 1 tahun langsung berbuah. Dia masih punya berapa tahun dulu masuk ke masa TBM, ada mid-nursery dan pre-nursery, kemudian setelah itu dia masuk ke masa TBM, setelah itu dia baru masuk ke TM, seperti itu. Jadi memang memerlukan waktu yang sangat lama. Tidak hanya 1 tahun, bisa 2 tahun hingga 3 tahun ya, seperti itu. Silakan nanti saudara buat jadwal kegiatan yang sedemikian rupa, mungkin bisa dibentuk bagan atau tabel agar mempermudah nantinya teman-teman saudara memahami hasil dari PowerPoint saudara. Kemudian, dari nanti dalam satu tim itu, dalam satu golongan ada ketua golongan sebagai pemimpin perusahaan atau bisa dikatakan sebagai direktur utama. Nah, tugas dari ketua golongan nantinya harus mencari direktur yang lainnya. Ada direktur pemasaran, ada direktur keuangan, kemudian ada direktur administrasi, mungkin seperti itu. Kemudian kalau di BKPM saudara nanti akan ada yang namanya struktur organisasi. Nah, jadi sebenarnya dengan saudara menentukan direktur dan memilih manajer proyek, ya ini namanya manajer proyek sebenarnya. Jadi nanti tugas dari direktur utama mencari direktur yang di bawahnya lagi. Misalnya yang pertama, manajer proyek itu juga merupakan anggota terpenting ya dalam sebuah proyek. Maka saudara juga harus mengetahui latar belakang dan pengalaman. Jadi kalau misalnya kita ingin memilih seorang direktur, misalnya direktur pemasaran, otomatis dia harus mungkin cerdas dalam matematika, dia punya latar belakang yang baik dan pengalaman di dalam kegiatan menghitung dan sebagainya. Kemudian dia punya kepemimpinan, keahlian strategis mungkin, atau mungkin kalau misalnya kita butuh direktur produksi, nah jadi otomatis nanti ada keahlian teknis yang harus dia ketahui tentang memproduksi sebuah produk kelapa sawit seperti itu. Kemudian misalnya kita butuh direktur bagian informasi ya, jadi otomatis dia harus punya kemampuan kehumasan, bisa mengaplikasikan tentang internet, kemudian komputer dan sebagainya. Ada mungkin
Kemampuan manajerial, jadi mungkin nanti ada tentang direktur pengolahan pasca panen misalnya seperti itu. Jadi nanti setelah ketua golongan sebagai direktur utama, dia juga harus menentukan temannya, memilih temannya sebagai direktur pemasaran, direktur keuangan, dan direktur-direktur lainnya. Nah, nantinya setelah direktur ini terbentuk, ya, setelah direktur pemasaran, keuangan, kemudian kehumasan sudah terbentuk, maka selanjutnya, nah jadi misalnya seperti ini ya, ini adalah contoh struktur organisasi. Misalnya direktur utamanya adalah ini namanya. Jadi ini adalah ketua golongan. Nanti dia harus menentukan siapa sih direktur keuangan, siapa sih direktur pemasaran, siapa sih sekretaris ya. Kemudian ada direktur SDM dan direktur produksi. Silakan nanti saudara cari ini siapa namanya, dan diingat cara penentuannya berdasarkan latar belakang yang sebelumnya, yang berdasarkan kompetennya, kreatifnya, memahami pekerjaannya, logika dan sebagainya. Kemudian nah, dari setiap yang sudah ditunjuk sebagai direktur yang ada di sini pada garis yang lurus ini, maka nanti dia harus mencari kepala bagian, misalnya kepala bagian persiapan benih, atau mungkin kepala bagian pemeliharaan benih dan pertanaman, kemudian kepala bagian pasca panen dan sebagainya. Jadi dari direktur produksi ini wajib mencari kepala bagian dan kepala bagian hingga nanti akan terbentuk mandor. Jadi nanti bisa ditambahkan ke bawahnya mandor A, mandor B, mandor besar, kemudian mandor 1, mandor 2, mandor 3 seperti itu. Jadi nanti ada anggota lagi di bawahnya. Silahkan nanti saudara juga buatkan struktur organisasi seperti ini. Ini adalah contohnya, tetapi ini hanya contoh yang mudah saja. Nanti saudara tambahkan dengan tambahkan lagi dengan nama-nama teman saudara, yaitu ditambahkan dengan mandor besar dan mandor 1, 2, 3 hingga ke bawah ya. Kemudian setelah saudara membuat struktur organisasi, maka langkah selanjutnya saudara harus membuat program kerja. Nah, perusahaan kita tuh mau kita arahkan kemana? Misalkan kita mengarahkan program kerja perusahaan itu adalah meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit. Nah, program apa saja yang harus kalian bentuk untuk meningkatkan produksi minyak sawit? Nah, otomatis yang pertama misalnya meningkatkan produktivitas minyak sawit dengan penanaman tumpang sari misalnya seperti itu ya, atau mungkin dengan penanaman dengan jarak tanam 9x9 dengan sistem apa misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti silakan saudara isikan lagi di sini apa sih program kerja yang harus saudara buat. Ini ada 2, 3, 4, 5, bisa lebih dari 5 namanya program kerja, bisa maksimal 10 ya. Jadi tidak terlalu luas. Jadi saudara khusus hanya maksimal 10 saja nanti yang digunakan. Kemudian setelah saudara membuat program kerja, saudara harus membuat job deskripsi. Nah, job deskripsi ini kalau berdasarkan BKPM saudara ada pada aspek sumber daya manusia, yaitu acara ke-7. Jadi nanti saudara harus melihat job deskripsi bagian produksi misalnya. Nah, ini adalah job deskripsi dari kepala bagian produksi misalnya seperti itu. Ini adalah tugas-tugasnya. Kemudian direktur produksinya siapa? Misalnya Muhammad Imam Baihaqi, misalnya seperti itu nama teman saudara. Kabaknya siapa di sini? Kabak pemeliharanya siapa? Pasca panen karyawannya siapa? Otomatis teman-teman saudara yang dalam satu golongan tidak termasuk di kabak-kabak dan direktur hingga direktur utama, maka dia akan masuk ke bagian karyawan atau anggota mandor 1, 2 atau mandor besar seperti itu. Nah, jadi dari setiap direktur produksi kemudian di bawahnya lagi saudara wajib membuatkan job deskripsi bagian tersebut. Jadi tugas saudara sangat komplit sekali ya hari ini. Jadi tugasnya saya uraikan kembali bahwa saudara harus membuat PPT, itu yang pertama. Yang kedua harus membuat nama semboyan atau nama dari perusahaan saudara itu apa. Misalnya PT Wilmal Group Tbk. Kemudian semboyannya apa? Perusahaan sawit terbesar se-Asia Tenggara misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua saudara harus membuat tujuan. Yang ketiga saudara membuat visinya apa perusahaan saudara. Kemudian yang ketiga misinya apa dari perusahaan, kemudian membuat jadwal kegiatan, ini tugas yang selanjutnya. Kemudian mencari teman-teman saudara yang akan ditunjuk sebagai
direktur utama. Ini sudah pasti kalau direktur utama yaitu ketua golongan. Kemudian ketua golongan ini yang harus nantinya menunjukkan siapa sih direktur produksi, SDM dan sebagainya hingga ke bawah. Kemudian program kerja ini ditentukan dan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian program kerja apa saja ya silakan nanti saudara buat. Kemudian setelah itu saudara wajib membuat job deskripsi. Nah, tugas ini dikumpulkan 1 minggu setelah kegiatan praktikum hari ini, tetapi harus H-1 ya. Jadi kalau hari ini hari Selasa, maka dikumpulkannya adalah hari Senin, maksimal jam 13.00 di minggu depan. Nah, minggu depan, hari Selasa depan kita praktikumnya menggunakan Zoom, yaitu temanya adalah tentang presentasi tentang praktikum hari ini, seperti itu. Jadi tugas yang saudara buat hari ini, PowerPoint yang saudara buat hari ini, saudara presentasikan hasilnya di minggu depan, seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan cepat. Misalnya nanti ada pertanyaan, silakan saudara bisa wapri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.